Halo guys, welcome to Cinemox. Di channel ini, rencananya bakal diisi dengan rekomendasi-rekomendasi film dan review-review film bagus yang harus kalian tonton. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Oke, di video pertama ini, aku bakal kasih ke kalian 5 rekomendasi film komedi terbaik versi aku. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja, ini dia rekomendasinya. My Stupid Boss. My Stupid Boss merupakan sebuah film bergenre komedi yang diadaptasi dari novel karya Chowsworth. Berlatar cerita di Kuala Lumpur, film Indonesia yang dirilis tahun 2016 ini disutradarai oleh Upi Avianto dan diperankan oleh Reza Radian dan Bunga Citra Lestari. Film ini mendapat rating 7,1 di IMDb dan berhasil menyabet beberapa penghargaan. My Stupid Boss berkisah tentang seorang wanita yang bernama Diana yang baru saja pindah ke Malaysia mengikuti suaminya, Dika. Diana memutuskan untuk mencari pekerjaan dan Dika merekomendasikan untuk melamar bekerja di perusahaan milik temannya yang merupakan orang Indonesia. Diana awalnya mengira bahwa bekerja dengan atasan orang Indonesia akan membuatnya lebih mudah menjalankan tugas. Namun nyatanya tidak begitu, karena bosman adalah atasan yang jahil, menyebalkan, pelit, dan selalu merasa benar. Keanehan dan kejahilan yang dilakukan bosman terus terjadi hingga Diana pun menjadi kesal padanya. Ternyata tak hanya Diana, karyawan lain pun merasakan hal yang sama. Di sepanjang film ini, kalian bakal terus disuguhkan kekonyolan-kekonyolan yang dilakukan bosman dan karyawannya. Friendzone. Kali ini ada film dari Thailand nih. Film yang satu ini bakal cocok banget buat kalian-kalian yang pernah terjebak dalam rumitnya hubungan friendzone. Film komedi romantis besutan Chayanok Bon Prakop ini dirilis perdana pada Maret tahun 2019 lalu dan dibintangi oleh artis-artis papan atas Thailand, yaitu Bimchanok Baivon, Napat Siang Sombun, dan Jason Young. Film yang bergenre romance komedi ini mendapat rating 7,2 di situs IMDb. Mengisahkan seorang pemuda bernama Palm yang sudah bersahabat dengan perempuan bernama King sejak kecil. Keduanya pun sekolah di sekolah yang sama. Seiring berjalannya waktu, Palm menyimpan perasaan kepada King, tetapi King selalu menganggap hubungan mereka tidak lebih dari seorang teman. Bagi King, jika status berubah, keadaan pun bisa berubah. Palm pun berusaha mengerti keputusan King sehingga semuanya tetap berjalan seperti biasa, bahkan saat King sudah memiliki pacar. King memiliki pacar bernama Ted yang berprofesi sebagai manajer penyanyi. Dikelilingi oleh banyak perempuan, membuat King merasa tidak aman. Terlebih lagi, Ted sering tur ke luar negeri. Hingga suatu hari, King menemukan sebuah benda yang dicurigai sebagai tanda awal dirinya diselingkuhi. Setelah kecurigaan itu, King mengajak Palm untuk menemaninya mengikuti Ted secara diam-diam dalam tur ke luar negerinya. Palm pun dengan senang hati bersedia menemani King untuk memata-matai Ted. Walaupun dalam hati Palm, ia berharap King mau melupakan Ted dan mulai membuka hatinya untuk dirinya. Extreme Job. Film yang satu ini sempat menjadi film terlaris di Korea pada tahun 2019 lalu dan berhasil meraih pendapatan sebesar 120 juta dolar Amerika. Extreme Job juga menciptakan sejarah baru sebagai film Korea terlaris kedua sepanjang masa dengan total penonton sebanyak lebih dari 14 juta penonton. Film yang disutradarai oleh Lee Byung-hun ini dibintangi oleh aktor-aktor papan atas Korea seperti Ryu Seung-ryong, Lee Ha-ne, Gong Myung, Shin Ha-kyun, dan masih banyak lagi. Memiliki genre action komedi, Extreme Job mendapat rating 7,0 di situs IMDb. Mengisahkan sebuah tim detektif narkotika yang hampir bubar mendapat misi untuk menangkap pengedar narkoba terbesar di Korea. Untuk itu, mereka pun menyamar menjadi pemilik restoran ayam goreng yang berada tepat di depan markas si pengedar. Tetapi hal-hal berupa tak terduga ketika resep ayam para detektif tiba-tiba mengubah restoran kumuh menjadi restoran terpopuler di kota.
kedua ini ada film dari Amerika Serikat berjudul Bad Trip. Bad Trip baru dirilis tahun 2021 kemarin dan sudah menyita perhatian banyak orang. Gimana tidak? Konsep pengambilan gambar yang sangat unik dan alur cerita yang mudah diikutilah jawabnya. Disutradarai oleh Kitao Sakurai dan menggandeng aktor Eric Andre dan Lil Rel Howery, Bad Trip terbukti mampu menjadi film komedi yang ciamik. Dengan rating 6,5, film ini bakal bikin kalian tertawa terbahak-bahak deh. Film ini bercerita tentang Chris Carey dan Bud Malone yang memulai perjalanan melintasi negara bagian demi menemui seorang wanita. Wanita itu bukanlah wanita biasa, karena Chris percaya bahwa wanita itu adalah jodohnya. Mengendarai sebuah mobil milik kakak perempuannya, Bud sebagai sahabat dengan senang hati mau menemani Chris, meskipun harus menghadapi kakaknya yang merupakan seorang narapidana lepas. Perjalanan mereka penuh dengan lelucon yang tak terduga dan mengejutkan. Bakal seperti apa ya akhirnya? Kalau penasaran, kalian langsung tonton aja deh filmnya. The Conheritance. Lagi-lagi ada film dari Thailand nih. Film yang satu ini bisa bikin kalian tertawa sekaligus kagum dengan totalitas para pembuat filmnya. Film yang mendapat rating 7,1 di IMDb ini berhasil meraih pendapatan sebesar 1,73 miliar rupiah di hari pertamanya tayang loh. Pendapatan luar biasa itu mengantarkan film yang dirilis tahun 2020 ini memecahkan rekor baru sebagai film dengan pendapatan tertinggi kedua di Thailand. Sebuah karya dari sutradara Mes Taratorn, The Conheritance memiliki genre romance komedi, namun dengan sedikit bumbu-bumbu plot twist. Di film ini, Pim Chanok Bhaivon kembali berperan sebagai peran utama, namun kali ini ia berpasangan dengan aktor Nachesh Kumikia. Bercerita tentang Tower, seorang penipu ulung yang tanpa sengaja terbongkar kedoknya ketika hendak menipu Ina, seorang bankir berperangai konyol, demi sejumlah uang. Setelah menangkap bahasa Tower, ia menawarkan kesepakatan untuk tidak melaporkan Tower ke polisi, asalkan Tower bersedia menggunakan keahliannya untuk menipu Patch, yaitu mantan pacar Ina yang dulu pernah menipunya, dan membuat Ina harus membayar sejumlah utang-utangnya. Film ini bakal penuh dengan ketegangan dan kekocakan dalam satu film yang sama. Bagi kalian yang penasaran, langsung aja nonton filmnya ya.